Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membudidaya ikan nila di kolam-kolam kecil biar bisa panen dalam jangka waktu singkat. Dan budidaya ini bisa dilakukan oleh pemula juga untuk menghindari dari kematian satu persatu setiap paginya dan untuk menghindari dari penyakit. Cara budidaya ikan nila ini kita sesuaikan dengan pengalaman kita sendiri dan dari pengalaman orang lain, seperti kita sharing ke perikanan lain atau pembudidaya yang ada di sekitar kita. Untuk budidaya ikan nila skala besar ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Jadi sebelum melanjutkan video ini silahkan tekan tombol subscribe dulu ya, agar kami semangat dalam berbagi ilmu dan membuat video-video yang lebih bermanfaat bagi Anda lainnya. Yang pertama, budidaya ikan nila skala besar, baik di budidaya di kolam-kolam terpal, baik itu di kolam tanah, baik itu di kolam beton, semua bisa kalian budidaya, asalkan harus memperhatikan seperti hal-hal seperti berikut, seperti memelihara oksigen di dalam kolam. Nah, untuk memperbanyak oksigen sendiri, kalian harus menggunakan aerator atau pompa air. Nah, karena jika memperbanyak oksigen di dalam kolam, maka ikan kalian akan menjadi sangat gesit dan pertumbuhannya akan tidak pernah terhambat. Yang kedua, cara memilih bibit yang berkualitas tinggi. Nah, buat kalian yang memilih bibit yang berkualitas tinggi, kan harus melihat dari indukan sendiri ya. Indukan sendiri adalah indukan yang mampu menghasilkan anakan yang berkualitas tinggi adalah sudah berusia antara 1 tahun ke atas dan memiliki berat badan antara setengah kilogram. Yang ketiga, ukuran benih yang cocok untuk budidaya di kolam-kolam kecil. Nah, jadi untuk budidaya ikan nila di kolam-kolam kecil, mulailah dari ukuran benih yang sudah berukuran antara kurang lebih 8 cm ke atas. Karena budidaya ikan nila di kolam kecil memang haruslah mulai dari ukuran yang sudah 8 cm ke atas. Karena budidaya ikan nila dari ukuran benih 8 cm ke atas mampu tumbuh dan berkembang lebih cepat dan bisa panen dalam jangka waktu 3-4 bulan. 4. Cara menghindari penyakit pada ikan nila. Nah, biasanya penyakit ini sering sekali seperti penyakit jamuran dan penyakit kekurangan oksigen. Nah, jadi jika kekurangan oksigen adalah perbanyak oksigen di dalam kolam seperti menggunakan aerator atau pompa air. Penyakit pada ikan nila biasanya diakibatkan karena beberapa hal, seperti airnya yang begitu keruh dan terlalu berbau busuk. Nah, biasanya jika air terlalu keruh dan berbau busuk mampu menimbulkan penyakit seperti jamuran atau kekurangan oksigen di dalam kolam karena diakibatkan karena terlalu keruh dan berbau busuk. Jadi untuk budidaya ikan nila ini kualitas airnya itu tidak boleh berbau busuk dan tidak terlalu keruh. Soal berwarna hijau atau kecoklatan itu tidak bermasalah, yang penting jangan berbau busuk dan jangan terlalu keruh. Yang kelima, jangan terlalu sering membersihkan air kolam. Nah, mengapa kita tidak boleh membersihkan air kolam? Nah, jika kita terlalu sering membersihkan air kolam, ini mampu mengakibatkan ikan kita menjadi sangat stres karena terlalu sering membersihkan air kolam. Untuk membersihkan air kolam, cukup ketika airnya sudah mulai berbau busuk atau sudah terlalu keruh, ini baru boleh kalian bersihkan. Hal ini diakibatkan karena setiap kita membersihkan air kolam, ikan nila perlu adaptasi lagi sekitar 2-5 hari. Kalian juga bisa membuat saluran pembuangan sisa pakan atau sisa kotoran yang berada di dasar kolam, dan ini sangat efektif sekali untuk budidaya ikan nila di kolam-kolam kecil. Yang keenam, jangan memilih benih asal-asalan. Nah, jika kalian membeli benih asal-asalan, maka kalian akan menerima akibatnya seperti kerugian. Nah, biasanya benih asal-asalan ini didapat dari alam liar atau ditangkap dari alam liar. Dikarenakan benih yang berasal dari alam liar ini pertumbuhannya sangat lambat sekali, bisa 2 kali lipat dari benih yang kita beli dari dinas perikanan atau dari pembudidaya yang sudah berkelas. Hal ini biasanya diakibatkan karena benih yang kita beli itu berasal dari indukan yang masih terlalu kecil atau masih berumuran antara 3 bulanan. Dikarenakan benih yang berkualitas itu berasal dari indukan yang sudah berusia antara 1 tahun ke atas dan memiliki berat badan antara setengah kilogram ke atas. Dan ini adalah indukan yang mampu menghasilkan benih yang berkualitas tinggi dan cocok untuk budidaya di kolam-kolam yang kecil. Untuk memilih jenis benih ikan nila, kalian boleh memilih jenis ikan nila apa saja yang ingin kalian budidaya di kolam-kolam kecil. Yang penting kalian tidak boleh membeli benih yang sudah ditangkap dari alam liar, karena jika ditangkap dari alam liar kalian sudah tahu risikonya sendiri, pasti pertumbuhannya sangat lambat sekali. Dikarenakan jenis ikan nila yang terdapat di Indonesia sendiri banyak sekali, bahkan sampai puluhan. Nah, di sini kalian bisa memilih jenis apapun, yang penting kalian memiliki jenis yang ikan nila yang super.
Yang ketujuh, pentingnya oksigen di dalam kolam. Nah, mengapa untuk budidaya ikan nila, apalagi khususnya di kolam-kolam kecil, oksigen sangat penting bagi budidaya ikan nila? Karena budidaya ikan nila haruslah memiliki oksigen yang melimpah untuk budidaya ikan nila, khususnya di kolam-kolam kecil. Untuk budidaya ikan nila ini, ada dua hal yang paling penting untuk budidaya ikan nila yang harus kalian ketahui, adalah kualitas air dan yang kedua adalah oksigen di dalam kolam. Nah, jika kualitas air kalian bersih ataupun steril, nah itu bisa mengakibatkan ikan nila kalian menjadi sangat sehat dan gesit. Dan disusul dengan yang kedua adalah oksigen di dalam kolam. Maka oksigen di dalam kolam jika terpenuhi, maka ikan kalian akan menjadi sangat gesit dan berstamina tinggi. Adapun contoh untuk budidaya ikan nila yang kekurangan oksigen, biasanya ikan nila akan sering mengapung di permukaan kolam dan begitu tenang dan begitu tidak gesit. Nah, itu biasanya bisa mengakibatkan kematian setiap harinya, ataupun satu persatu bahkan hingga massal. Nah, jadi untuk budidaya ikan nila ini adalah dua hal yang paling penting, adalah yang saya bilang pertama tadi soal air dan oksigen di dalam kolam. Dan untuk mendorong pertumbuhannya harus memberi pakan 3 kali sehari, seperti pemberian pakan pada siang dan pagi ataupun sore hari. Yang kedelapan adalah cara memilih pakan yang berkualitas tinggi. Nah, jika kalian ingin memiliki pakan yang berkualitas tinggi, kalian harus lihat dari unsur-unsurnya. Nah, biasanya unsur-unsur yang terdapat pada pakan seperti penambah nafsu makan, penggerudikan, dan lain-lainnya. Nah, jadi sekian saja dari video kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kami semangat dalam berbagi ilmu dan membuat video-video yang lebih bermanfaat bagi Anda lainnya. Dan buat kalian yang tidak mengerti bisa langsung komen di kolom komentar. Pasti akan kita balas paling telat 3 hari. Saran untuk pemula, kalian harus mencobanya langsung. Ketika kalian mencobanya langsung, maka kalian akan mendapatkan pelajarannya langsung. Nah, jika kalian tidak mencoba, maka kalian akan tidak mendapatkan pelajarannya langsung. Untuk pemula, kalian juga bisa membudidaya di kolam-kolam kecil dan bisa menggunakan aerator untuk menghemat listrik. Oke, jadi sekian saja dari video kita untuk pemula. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semoga kalian berusaha di bidang apapun. Semoga kalian sukses selalu.